wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, langsung ke narasumber kita untuk pembelajaran e-modul. Pada yang terhormat Bapak Nur Saifuddin, Sarjana Pendidikan, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Guru semua. Pagi ini untuk sesi yang ketiga ya. Di situ sesuai jadwal, saya ditugasi untuk memberikan materi yaitu teknis penyusunan e-modul ya. Mungkin akan saya berikan sedikit materi tentang penyusunan e-modul. Sebentar. Baik, kita langsung saja penyusunan e-book atau e-modul. Bapak Ibu tentunya sering mendengar ada yang namanya e-book atau buku ya, belum ada e-nya dan ada modul. Akan tetapi sekarang berkenaan dengan adanya belajar di rumah bagi anak-anak, otomatis siswa-siswa yang ada di rumah itu juga akan kesulitan, apalagi yang rumahnya jauh harus ngambil buku. Sehingga ada baiknya Bapak Ibu Guru juga menyediakan yang namanya e-book atau e-modul. Ya. Nah, bagaimana penyusun e-modul? Ya. E-modul atau e-book itu dalam artian seperti ini. Mohon maaf. Ya. Ya. Baik, untuk pengertian e-modul ya, atau pengertian modul terlebih dahulu. Modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang dikemas menjadi unit-unit pembelajaran dan dapat digunakan si pembelajar secara mandiri untuk mencapai pembelajaran yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu Guru menyusun kegiatan-kegiatan pembelajaran juga beserta latihan-latihannya sehingga siswa bisa melakukan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan arahan yang ada di modul. Kemudian apa bedanya dengan e-modul? Sebetulnya tidak ada bedanya kalau pengertian modulnya ya. E-modul itu yaitu modul yang disajikan dalam format elektronik. Akan tetapi kelebihan dari e-modul di situ Bapak Ibu bisa menambahkan tautan link ya atau peserta didik menjadi lebih interaktif. Juga bisa ditambahi dengan penyajian video tutorial, animasi atau audio yang memperkaya pengalaman belajar ya. Nah, untuk modul sendiri ini ada kerangka modul yang mungkin nanti akan Bapak Ibu jadikan pedoman. Tapi saya kira ini juga tidak harus seperti ini juga. Mungkin ada format yang lain yang lebih bagus ya. Dan ini juga tidak begitu wajib, tapi ada beberapa hal yang memang harus wajib seperti di cover ini juga harus ada ya.
Cover ini harus ada karena tampilan buku atau modul itu semuanya terlihat juga dari covernya dulu, ya. Untuk cover nanti akan secara teknis akan saya jelaskan nanti, ya. Nah, dari semua ini mungkin di sini ada prasyarat, ada KD, di pendahuluan ada KD, IPK, deskripsi singkat materi, dan sebagainya sampai pembelajaran, sampai kegiatan, tujuan. Nah, ini nanti sampai lampiran terakhir ini ya, ini nanti akan menjadi tugas bagi Bapak Ibu sekalian dalam menyusun e-modul. Ya. Mungkin dalam pikirannya, waduh, ini gimana kalau e-modul? Nah, nanti akan saya jelaskan secara rinci tentang bagaimana membuat e-modul. Sebetulnya juga tidak sulit ya. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita gunakan untuk e-modul nanti adalah menggunakan dari ini software Sigil, yaitu yang dinamakan software Sigil atau e-book editor. Ya, software editor yaitu ya Sigil ini software editor untuk EPUB yang bersifat open source. Dan untuk mengunduhnya Bapak Ibu bisa langsung menuju link ini sigilebook.com. Di situ disediakan software Sigil dengan berbagai macam versi ya. Tapi untuk menginstal ini Bapak Ibu juga harus mengenali komputer Bapak Ibu sendiri atau laptop Bapak Ibu sendiri dulu ya. Kemarin mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang bermasalah dengan laptopnya, tapi pada intinya untuk Windows yang bisa kompatibel dengan Sigil itu mulai Windows 7 sampai Windows 10 pun sebetulnya bisa, akan tetapi ada syarat yaitu diupdate ke SP1. Kalau Windows 10 mungkin sudah lebih update dari Windows 7. Kebanyakan kemarin yang sering bermasalah itu Windows 7-nya ya. Apalagi yang 32 bit. Nah, itu tolong Bapak Ibu sebelum menginstal ini ya, menginstal Sigil ini Windows-nya diupdate terlebih dahulu ke SP1. Ada yang secara otomatis Bapak Ibu tinggal masuk di Windows update-nya yang bawaan dari Windows tersendiri ya, di kontrol panel itu juga ada Windows Update. Atau juga Bapak Ibu menggunakan offline ya, Bapak Ibu mengunduh dulu Windows 7 atau Windows berapa SP1. Nah, diunduh dari internet. Nah, itu nanti bisa langsung diinstal atau diupdate ya. Kemarin sempat beberapa orang seperti itu akhirnya berhasil ya dan bisa menginstal software Sigil ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan software Sigil, otomatis buku atau modul Bapak Ibu akan menjadi e-modul ya. Mungkin tampilan-tampilannya nanti Bapak Ibu sudah mengunduh daripada materi yang sudah di-share oleh panitia di beberapa di link yang sudah dibagikan itu ya. Mungkin untuk memutar daripada e-book atau e-modul atau membuka itu apabila pakai desktop ya. Ini aplikasi desktop ada, Bapak Ibu bisa mengunduhnya ini ya. HP Reader, Caliber, Sigil, ya, AsReader. Nah, ini untuk membaca e-book. Untuk Android juga ini sudah disediakan dan masih banyak yang lain di sini, ya. Selanjutnya juga untuk yang pakai iPhone. Nah, ini ada iBook, ada juga yang Google Chrome. Google Chrome itu Anda bisa ngambil di aplikasi yang ada di pojok kiri atas itu ya. Pojok kiri atas Google Chrome kalau pakai komputer itu ada Radium ya. Install dari Chrome Store-nya.
Kemudian kalau Firefox bisa menggunakan pub reader. Nah, baik Bapak Ibu, ini mungkin akan saya langsung saja ya, akan langsung saja ke praktek ya. Kita akan praktek terlebih dahulu. Nah, baik, saya buka dulu. Nah, kalau sesuai panduan yang telah ada ya, Bapak Ibu perlu juga membaca panduan ini. Sebetulnya panduan ini dipersiapkan agar Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri terlebih dahulu ya. Apa saja hal yang perlu disiapkan, yaitu Bapak Ibu harus sudah memiliki modul atau sudah membuat modul dalam format MS Office Word ya. Dipersiapkan dulu modulnya sesuai dengan kerangka yang ini ya, ini kerangka modulnya. Kemudian disediakan dulu, dipersiapkan dulu covernya dalam bentuk JPG ya formatnya. Nah, kalau itu sudah, nanti akan kita konversikan menjadi e-modul melalui software Sigil. Nah, pada intinya software Sigil ini kalau secara utilitas itu bisa membuat e-book atau e-modul ya langsung dari software tersebut. Akan tetapi di sini karena kita kebanyakan kalau menggunakan Sigil langsung itu seringkali juga agak sulit ya. Kecuali kalau Bapak Ibu memang ahli IT karena di Sigil sendiri itu menggunakan script. Nah, script itu kode-kode bahasa komputer ya tidak semua orang bisa mengerti ya. Dan yang mengerti mungkin ahli-ahli IT ya. Kalau yang ini sudah kemungkinan sudah dilaksanakan Bapak Ibu ya. Modulnya, kemudian instalasi softwarenya saya kira juga sudah karena di link yang dibagikan panitia itu Bapak Ibu di situ juga sudah ada instalasinya atau software setup-nya ya. Nah, baik, instalasi softwarenya seperti ini mungkin Bapak Ibu juga sudah menginstal, ini bisa dibaca sendiri ya. Baik. Ini Bapak Ibu juga bisa membuka di komputer masing-masing sebagai panduan. Baik, saya tidak akan mengupas ini terlalu banyak. Kita langsung aja praktek bagaimana membuat e-book atau e-modul. Nah, baik, langkah yang pertama, bentar. Nah, kita siapkan, nah kebetulan saya pakai yang ini saja, yang sudah saya buat, yang sudah saya share ke Bapak Ibu ya. Ini yang saya buat ya, panduan tersebut. Ini akan saya jadikan e-book ya. Kalau e-modul tadi ada susunan tersendiri yang sudah ada di panduan tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal ngikuti itu aja ya. Nah, yang terpenting nanti Bapak Ibu juga harus bisa membuat buku ini atau hasil e-modul Anda, modul Bapak Ibu menjadi e-modul. Nah, sudah disiapkan dokumennya,
silahkan disiapkan dokumennya yang pertama, ya. Kemudian kalaupun di sini ada gambar, nah misal ini gambar, ya, ini tidak boleh berbentuk smart object, ya. Gambar ini harus berformat, ya format foto boleh lah, tapi di situ perlu diselaraskan di wrap tag-nya. Nah, di sini digunakan inline with text, semuanya digunakan ini, ya. Ini saya juga, nah ini inline with text semua ya, with text. Ini syaratnya. Nah, seperti ini, klik ini ya, atau juga yang kalau Anda klik di sini, menu format, ya di sini ada inline nih ya. Wrap tag ini ya Anda klik saja di sini akan muncul juga ya. Inline with text, semuanya untuk gambar seperti itu. Kemudian jika di modul Bapak Ibu itu juga terdapat tabel, nanti akan disesuaikan ya. Bagaimana kalau mungkin Bapak Ibu menggunakan yang namanya ini, shape ini, biasanya pakai ini ya kan, gambar seperti ini. Ini tidak akan diterima oleh Sigil ya. Misalkan di sini Anda kasih tulisan ya, nah, kan bisa ya. Nah, tapi ini tidak akan bisa diterima oleh Sigil. Nah, bagaimana caranya? Ini harus dijadikan gambar terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu membuatnya perlu ini dipindah ke di copy atau di screenshot, nanti kita potong di aplikasi Paint ya. Di Paint sudah ada di panduan ya. Di Paint itu kan ada itu di Office itu ada aplikasi Paint ya, sesuai di panduan ya. Baik, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ya, semuanya harus, nah ini ya tadi yang saya maksud ya, inline with text. Nah, kalau misalkan gambar itu berupa smart object yang seperti tadi, ya kita konversikan menjadi Paint, menjadi JPG atau gambar, bisa menggunakan software Paint yang ini sudah tersedia di Windows Bapak Ibu, ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah pinter desain grafis, ya pindah aja ke Corel atau ke Photoshop. Ya di situ bisa merubah menjadi gambar ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu ada tabel, ya misalkan di sini saya buat tabel. Oke lah, di sini ada tabel. Nah, panduannya untuk tabel ya itu ada syarat, yaitu di tabel properties ya. Di tabel ini klik kanan, diklik di pojok sini ya. Kita kelihatan ini. Tabel properties ini. Ya. Ada di sini di preferred weight. Ini kita jadikan 100, ya ini kita persen saja. Nah, kita jadikan 100%. Supaya apa? Nanti ketika dijadikan e-book atau e-modul, tampilan ini tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi pas dengan format yang ada di Sigil. Ya, baik. Tapi ini tidak saya gunakan ya. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan tabel, silahkan syarat-syarat tersebut dipenuhi. Ya. Nah, konversi ke HTML. Kalau Bapak Ibu lihat
nanti dokumen ini itu di akhirannya adalah berakhiran doc atau ekstensinya doc atau docx ya. Nah, bagaimana mengkonversi dokumen ini menjadi HTML ya? Kita klik file ya, kita save as. Nah, saya buat di sini. Nah, ini save. Saya buat tetap namanya panduan, kemudian save as type di sini. Silakan Bapak Ibu cari web page filter ya. Yang ini ya, ada belakangnya filtered. Nah, ini kemudian kita save. Akan muncul tampilan seperti ini, tinggal klik yes. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini. Dan ini berarti dokumen kita yang tadinya berakhiran docx ya sekarang sudah menjadi berakhiran HTML. Bagaimana ngeceknya? Coba ini kita tutup dulu ya. Saya ganti. Kita lihat di sini. Yang tadi kita save ada panduan ini ya. Maaf. Panduan penyusunan e-book. Nah, ini. Ya. Kenapa di sini kok muncul gambarnya Chrome di sini? Karena laptop atau komputer ini menggunakan browsernya yaitu Chrome, ya Google Chrome. Kalau mungkin di Bapak Ibu menggunakan Firefox atau menggunakan browser yang lain, nah ini akan muncul lambangnya di sini, ya bisa yang Chrome, bisa Chrome, bisa Firefox atau yang lain, ya. Tapi lihat di sini, nah ini sudah HTML dokumen, ya. Berarti konversi kita ke HTML sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan file ini yang sudah berformat HTML ini menjadi e-modul ya. Baik, kita praktekkan, kita buka dulu aplikasi Skill. Ya, sebentar, kita tunggu Skill biar oke. Oke. Nah, ini. Iya. Oke. Nah, ini tampilan Skill ya. Tampilan Skill untuk versi yang terbaru, versi 12 ya. Yang mungkin Bapak Ibu sudah download di link yang telah dibagikan oleh panitia. Ini adalah skrip-skrip yang ada di Skill. Tapi kalau kita nggak akan ngerti kalau bukan kita orang IT ya.
Terus bagaimana, jangan stres dulu dengan ini Bu ya, Bapak Ibu. Kita nggak akan gunakan ini, kita nggak akan ngudek yang ini, ya kita nggak akan konsen ke ini, karena kita sudah menyediakan yang namanya tadi modul yang sudah atau buku yang sudah kita susun melalui Microsoft Office Word, ya. Baik, bagaimana caranya? Pertama, ya kita buka saja, kita cari filenya tadi, kita simpan di mana tadi? EPUB file, nggak ada nih. Nah, di sini ada panduan. Nah, kita buka. Nah, ini akhirnya muncul yang tadi ya, yang sudah berakhiran HTML. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ya. Oke. Itu cara kita membuat e-book ya. Kita kita buka di Sigil. Ini berarti bentuknya sudah sesuai dengan yang kita harapkan nantinya. Nah, oke. Nah, terus apakah hanya ini saja? Tidak. Bapak Ibu bisa menambahkan cover. Nah, kita lihat covernya, kita lihat di image apa sudah ada. Nah, belum ada, ya, karena kita belum mengupload cover di sini. Bapak Ibu tinggal klik tool, ada di sini pilih add cover. Di sini mungkin belum ada covernya, ya, belum ada cover yang kita inginkan. Nah, kita siapkan dulu, makanya kita awal-awal kita siapkan covernya. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan, ya. Bentar. Nah, ini. Oh, PDF salah. Maaf ya. Add cover. Kalau belum ada di sini, pilih saja other file, ya. Terus kita cari modulnya yang sampulnya. Nah, ini yang punya ekstensi JPG. Nah, akhirnya muncul ini sampulnya, ya. Tuh, tadi kok hilang Pak? Enggak di sini, ya. Yang tadi tidak hilang. Nah, ini previewnya, ini sampul, ada cover sendiri, ini adalah modulnya atau bukunya. Oke. Selain itu, apakah hanya itu? Kelebihan yang sudah pertama kali saya jelaskan tadi, bahwa pada Sigil ini atau e-modul atau e-book itu kita bisa menambahkan baik foto, video, atau audio. Misalnya di sini, ya, saya di sini ini ada panduan instalasi, ya kan. Nah, saya mau menambahkan di sini video, ya. Di bawahnya ini, di bawahnya finish ini, ya. Saya tambahkan aja video. Saya klik finish, di sini juga akan muncul tulisan yang sesuai dengan ini. Kita mau taruh bawahnya, ini ada space kosong di sini. Nah, ya, space kosong. Kita akan menambahkan video sesuai dengan yang ada di panduan. Di situ juga
sudah saya jelaskan cara-cara untuk menambahkan video, yaitu dengan cara cari insert di sini, kemudian file. Nah, kita lihat ini videonya kan masih kosong ini video. Nah, kita lihat di other file. Ya. Tadi videonya mana yang sudah kita siapkan. Kita kalau mau menambahkan video perlu juga kita menyiapkan videonya. Nah, ini yang ada ya, ada video yang sudah saya siapkan. Oke, saya open. Nah, akhirnya di sini juga muncul video dan ini pun bisa di play. Nah, ya. Baik. Ini video, kita juga mau menambahkan audio atau apa sama langkahnya di sini. Kita tinggal menaruh di mana tempat yang kita inginkan. Nah, ini untuk videonya ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebetulnya juga nggak terlalu sulit ya. Cover sudah, video sudah. Kalau Bapak Ibu mau nambah audio bentuknya yang rekaman atau MP3 atau apa bisa ditambahkan dengan langkah tadi melalui insert file ya. Kemudian kita ya, saya praktekkan lagi. Nah, kita cari ini audio. Kalau audionya memang belum ada, kita tambahkan dari sini. Nah, kita cari di file di data yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian ya, setelah kita menambahkan baik audio mau video ya, kita akan membuat daftar isi. Ya, menambahkan daftar isi. Bagaimana cara membuat daftar isi? Bapak Ibu lihat dulu di pojok ini. Ini ada yang berlogo H dan bintang. Ini adalah untuk membuat daftar daftar isi. Maaf ya. Heading 1 ini nanti kita akan untuk menandai judul ya. Heading 2 ini untuk menandai subjudul ya, subjudul 2, H3 ini untuk menandai subjudul 3 dan seterusnya. Terus di sini ada P normal itu untuk paragraf seperti ini adalah bentuk paragraf ya. Ini bentuk paragraf, maka di sini adalah menggunakan P, ini hanyalah yang P. Nah, baik. Saya praktekkan saja langsung untuk membuat daftar isi ya. Panduan singkat ini akan saya jadikan ya, akan saya jadikan judul ya. Saya blok panduan singkat di sebelah sini ya, di skripnya juga ada ini panduan singkat penyusunan modul menggunakan Sigil. Kita tinggal klik di sini saja. Nah, kita jadikan judul. Nah, ya. Akan berubah sendiri di sini. Akan berubah sendiri karena ini judul maka akan besar ya. Kemudian langkah-langkah penyusunan ini juga persiapan ini. Persiapan ini akan saya jadikan subjudul ke 1. Subjudul 1 berarti ini heading 2. Nah, kemudian penyusunan modul ini juga sama, heading 2 akan berubah sendiri ya. Kemudian di sini instalasi software ini akan menjadi sama, heading 2 juga akan berubah sendiri. Nah, di sini di bawah instalasi software Sigil ini ada beberapa tahap-tahap ya, ada beberapa ya. Ini seperti A, sekilas tentang Sigil. Ini bisa jadikan subjudul yang ketiga. Pak, kita jadikan akan muncul sendiri ya, akan berubah sendiri. Ini di sini saya kecilkan aja biar lebih. Nah, yang ini, yang B, oke, heading 3. Nah, kita lakukan itu sampai terakhir, ya.
sampai terakhir langkah-langkah penyusunan e-modul. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, berarti ini kita jadikan juga subjudul 3. Oke. Nah, ini enggak usah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini subjudul keempat ya silakan. Tapi nanti terlalu padat, terlalu ruwet ya. Oke, kita cari lagi mana yang perlu kita jadikan subjudul. Nah, kita kan sudah tahu tadi ya, yang ini, nah ini A, B, dan C. Selanjutnya ini subjudulnya lagi yang bawah-bawah ya. Nah, ini langkah-langkah yang lain. Oke. Nah, ini mungkin kita jadikan juga menjadi heading 2. Nah. Oke, kalau sudah seperti ini, mana yang kita tentukan menjadi subjudul 1, subjudul 2, subjudul 3, ya, subjudul 4, dan seterusnya, akan ada perubahan dari tulisan tersebut menjadi besar. Jangan lupa yaitu kita generate, ya. Di sini table of content. Table of content itu bahasa Inggrisnya dari daftar isi, ya. Kita tinggal klik table of content ya, tool, table of content, generate table of content. Klik saja. Nah, di sini akan muncul ya. Tolong. Ya. Karena di sini kok nggak ada sambungnya. Nah, coba lihat ini judul H1. Judulnya ada H1, ini judul yang tadi di tengah. Kemudian ada subjudul 1, subjudul 1 ya ini. Ya, muncul di sini H2, H2. Kemudian inilah H3 atau subjudul ketiga. Nah, di sini kok nggak ada apa istilahnya? Ini kok nggak nyambung. Nah, kita bisa buang saja di sini. Centangnya dihilangkan akan hilang. Kemudian kita klik OK. Nah, ya. Nah, itu untuk membuat table of content. Misalkan karena ini buku adalah milik Anda mau membuat identitas tersendiri, ya, Anda tinggal di sini, klik tool, ada metadata, ya, metadata atau kolofon ya, sebentar. Nah, ya, di sini, sebentar. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, Anda tinggal nambah di sini ada klik add metadata, author di sini siapa namanya, misalkan klik aja di sini kita ganti namanya, ya, misalkan di sini saya, ya. Kemudian oke, kita tambahi lagi apa? Kita membuatnya tanggal berapa, ya, formatnya apa, siapa penerbitnya di sini, ya. Misalkan ini saya buat penerbitnya di sini, kita ganti. Nah, Bapak Ibu bisa menambah yang lain ya. Kemudian kalau sudah selesai kita tinggal klik OK. Ya. Sudah? Ya. Caranya seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali
ya. Tadi sampul sudah, ya, atau covernya sudah, kemudian menambahkan video, membuat daftar isi juga seperti itu. Sebenarnya kita nggak banyak-banyak beroperasi di Sigil, ya. Nah, langkah terakhir yaitu kita menyimpan file. Kita save aja, save as atau save sama aja, ya. Nah, panduan penyusunan e-modul, ya. Di sini kok ada docx, saya hilangkan docx-nya, ya. Ya, ini save type-nya adalah EPUB file, ya, perakhiran EPUB. Kita tinggal save, ya. Jangan lupa di mana letak kita nge-save-nya tadi, nanti cari sulit sedangkan, ya. Oke, kita save ini. Nah, sudah selesai, ya. Sudah selesai kita membuat e-modul. Nah, tampilannya bagaimana? Baik, kita tutup dulu Sigilnya atau kita buka muncul enggak ya? Kita tutup aja Sigilnya karena sudah selesai tadi. Nah, kita lihat di Explorer-nya. Nah, kita tadi sudah membuat buku atau modul. Nah, ini Bapak Ibu, panduan penyusunan e-modul EPUB. Nah, di sini tandanya EPUB file. Ini nanti kalau kita klik seperti ini ya nggak bisa langsung bisa buka, ya. Kita perlu aplikasi lain untuk membuka EPUB ini, ya. Oke. Bagaimana caranya? Nah, karena kita menggunakan komputer, ya, kita masuk ke browsernya. Ini pakai Chrome enggak ini? Pakai Chrome enggak? Coba. Bentar, Chrome-nya ada. Kita cari Chrome, ya. Kita masuk ke Google Chrome saja kalau di Google Chrome ini tidak mesti, ya, ini tampilan awal. Yang sebenarnya di sebelah kiri ini biasanya ada tampilan aplikasi, ya. Kita ketik aja di sini namanya Redium, ya. Kita klik ya. Redium, dan kita buka aja. Kita tambahkan, ya, ke Chrome. Nah, akhirnya muncul di Chrome, ini di aplikasinya ada Redium. Kita klik Redium. Oke, di sini masih kosong, ya. Nah, bagaimana kita klik tanda tambah ini? Kita choose file, ya. Kita cari yang tadi yang sudah kita siapkan tadi modulnya. Ya, ini EPUB filenya kita buka di sini. Nah, seperti ini. Atau juga yang barusan kita buat tadi, panduan penyusunan e-modul. Oke, ini. Nah, ya, kita klik 2 kali, kita buka. Nah, ini Rediumnya, ya. Hasilnya tadi seperti ini, ya.
Coba kita lihat tampilannya. Nah, kan ya. Tinggal klik kanan, ya klik di sebelah kanan ada panahnya. Nah, ini videonya tadi. Nah, daftar isi kalau mungkin lebih memudahkan kita lihat daftar isi muncul. Ini yang sudah kita buat tadi. Misalkan ini judul, panduan singkat, persiapan. Kita mau ke bawah langkah-langkah penyusunan, kita klik saja di sini. Ya. Agak lama ini ya. Tahap instalasi. Nah, intinya seperti itu, kita sudah, kalau sudah bisa dibuka di sini berarti modul kita ini sudah berbentuk e-modul ya Bapak Ibu. Memang ini agak lama karena baca dulu, loading dulu ya. Kita bisa buat settingnya di sini, kita buat black and white atau apa layoutnya ya. Scroll mode kita pilih-pilih lah ya. Nah, seperti ini. Kita rubah di setting. Misalnya ke persiapan, ya kita langsung menuju persiapan. Penyusunan modul ini sudah nggak perlu instalasi karena di sini belum muncul. Kita klik instalasi, akhirnya muncul. Sekilas tentang ini sudah tahap instalasi, langkah-langkah. Nah, lebih cepat nanti kalau digunakan dalam pembelajaran, anak-anak tinggal klik di daftar isi ini, anak-anak akan lebih cepat. Jadi saya kira seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau menginginkan bisa dibuka di Android atau di HP, Bapak Ibu tinggal pilih aplikasi yang ada di sini ini ya. Untuk Android ada pilih Ideal Reader, SubReader, FB Reader dan lain-lain. Ambil saja di Google Play ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang konversi atau pembuatan e-modul atau e-book dengan aplikasi dengan software Sigil ya. Mungkin itu, saya mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Nur Saifuddin. Kemudian kami lanjutkan, masih ada 15 menit, ini buka sesi pertanyaan. Kami batasi untuk penanya, 3 penanya seperti itu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup dan akan dibantu panitia dari kami. Baik, untuk yang pertama kami silahkan untuk Bapak Arif Yanto. Apakah Bapak Arif Yanto ada? Tolong host Bapak Arif Yanto dicek. Ini Bapak Arif Yanto menanyakan, atau mungkin yang lainnya bisa menuliskan kolom chat. Nanti akan kami pilih 3 dari penanya. Bapak Arif Yanto, silahkan disampaikan pertanyaannya. Bapak, bisa mendengar kami? Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat. Nanti akan, baik, Bapak Fadilah Safina. Silahkan, host Bapak Fadilah Safina. Silakan Bapak. Bapak Fadilah. Assalamualaikum. Oh, Ibu, baik, maaf. Ibu Fadilah Safina, kami silakan.
Iya, ini mau tanya Bu, waktu itu kan sempat ada pelatihan juga ya, Ya, pembuatan e-modul di sekolah. Nah, itu kami ya, ada kendala, kan saya juga sebagai guru matematika, itu bagaimana baik. cara memasukkan rumus matematika di e-modulnya, itu masih belum bisa saya gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Fadila Safina dari mana kalau boleh tahu? Dari SMA N1 Kencong Jember. Oh, dari SMA N1 Kencong Jember. Baik, terima Ya. kasih sekali lagi Ibu Fadila Safina atas pertanyaannya. Kami silakan kepada Bapak narasumber untuk langsung menjawab. Ya. Baik, Ibu siapa tadi? Fadila Safina Ya, Ibu dari SMK Negeri 1 Kencong. Oke, Ibu Fadila. Ibu ketika membuat modulnya di waktu di Word-nya Bu ya, Ibu bisa kan biasanya memasukkannya itu melalui atau membuat rumusnya itu kan menggunakan apa itu equation ya. Bentar Bu, saya lihatnya di sini saya oke. Akan saya buatkan yang baru. Iya, Pak. Nah, kita equation di sini Bu ya untuk memasukkan rumus ya. Ya. Nah, ambil aja rumus ini Ibu ya. Tolong Oh Bapak iya, narasumber belum, share maaf. screen Oh iya, biar iya. bisa dilihat Maaf, oleh Ibu Fadila. Baik, Ibu Fadila, ini ternyata Bapak narasumbernya mungkin kelupaan. Ya. Nah, ntar saya ulangi ini, saya hapus dulu ya. Atau saya buat tambah lagi. Ini aja. Ya. Kita tambah lagi mungkin equation Bu ya. Ambil aja ini. Ya. Ini tidak akan bisa diterima kalau formatnya seperti ini di Sikil Bu. Ini harus kita buat menjadi format gambar. Ya. Kalau di panduan itu sudah saya jelaskan, baik yang bentuknya smart object atau equation itu harus dikonversikan ke gambar terlebih dahulu. Ya, kita bisa menggunakan software CorelDRAW, Photoshop, ya, atau sniping tools, ya. Di laptop Anda itu ada sniping tool, atau mungkin ada Paint, ya. Kita jadikan gambar terlebih dahulu. Tidak bisa ini langsung kita gunakan atau kita convert ke e-book langsung. Dipindah dulu. Kita mungkin di print screen, kemudian kita potong. Ya. Mungkin di setiap laptop atau setiap komputer ada sniping tool. Ini kebetulan di sini saya juga nggak nemukan aplikasi Paint-nya ya. Mungkin saya coba dulu Paint. Ini yang lebih oke. Ntar print screen. Wis iki. Muncul dah ini. Sebentar Bu ya. Nah, oke, ini bisa. Nah, ini aplikasi Paint ya, software Paint. Kalau yang Word tadi kita print screen, kalau kita maaf ini salah ini ya. Kita print screen yang tadi. Gimana tadi ini? Kok nggak bisa nih print screen-nya? Maaf. Nah, seperti ini Ibu ya. Nah, kita select saja yang mau, yang mana kita crop, kita ambil. Nah, kemudian klik crop. Nah, ini equation atau rumus yang Bapak Ibu inginkan. Tinggal aja ini di save as PNG, JPEG, ya JPEG picture. Nah, biasanya yang dipakai yang ini. Kita klik ini.
Kasih nama ya. Equation 1. Nah, kita save, kita letakkan di mana terserah. Ibu biasanya dijadikan 1 mungkin di sini ya. Kita ambil nanti di situ di filenya itu sudah akan muncul ya Bu ya. Mungkin itu Ibu. Baik, bagaimana Ibu Fadilah atas penjelasan dari Bapak narasumber kita? Mungkin nanti untuk selebihnya kalau masih belum jelas, kita bisa pandu melalui grup WA. Sekali lagi terima kasih. Satu lagi penanya ini sudah masuk dan kami sudah menemukan namanya Ibu Dian Raffiana Malika. Baik. Baik, terima kasih Ibu Fadila, sudah jelas. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, Ibu Dian Raffiana Malika, bisa mendengar kami? Iya. Ya, baik, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Iya, saya pernah mencoba membuat e-book dengan sikil juga, tapi susunannya itu berantakan. Padahal di Word-nya itu saya lihat itu sudah bagus gitu. Tapi setelah saya ganti filenya sudah HTML tadi, munculnya di sikilnya itu hasilnya itu kok ada yang berantakan. Kira-kira itu masalahnya apa ya, Bapak? Terima kasih. Baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Dian, dari mana? Dari SMA 2 Ponorogo. Oh, ya, terima kasih Ibu Dian dari Ya. SMA 2 Ponorogo atas pertanyaannya. Silakan Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dian Raffiana. Ya. Baik Ibu Dian, Ibu Dian Riviana ya Bu ya. Iya. Iya. Di aplikasi di software Sigil ini saya tadi sudah saya matikan di Sigil ya. Baik saya share lagi di Sigil. Bentar Bu ya. Oke. Nah, untuk supaya yang tadi katanya amburadul Bu ya, di aplikasi Sigil ini kita bisa mengedit daripada dokumen yang ada di sini. Yang sudah misalkan tadi saya buka lagi ya. Yang mana tadi? Ini. Oke, saya buka lagi. Misalkan ini kok tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya Bu ya. Ini bisa kita sikapi. Di sini juga disediakan misalkan ini tadi modul ini seharusnya besar bold atau tebal. Kita cari di sini, kita coba kita blok ya. Kita blok aja. Kita coba nih tebal enggak nanti. Nah, kalau di sini tidak bisa, Ibu ke skripnya sini. Ini ya. Di skrip sini ada. Nah, ini akan berubah sendiri. Ya. Kemudian rata kiri, rata kanan, misalkan di ini paragraf ini kok seharusnya ini rata tengah, kemudian kok di sini jadinya rata kiri. Sebenarnya ada aja di sini caranya. Ya kita ambil yang di skrip sini, Bu. Ini akan muncul ini. Ya. Nah, kita klik rata tengah. Kok hilang? Ya. Oh, ini beda skrip ya. Jadi ada fasilitas yang ada di sini Bu, di Sigil e-book itu ada yang namanya untuk fasilitas sendiri untuk edit ya. Ibu bisa page edit itu bisa di-download mungkin untuk memperbaiki tampilan daripada e-book. Ada Sigil yang page edit
ya. Itu kalau yang ini memang agak sulit Bu, karena di sini kita juga perlu mengerti daripada ini kayak ini skripnya ini bahasa komputer, bahasa pemrograman. Mungkin saya juga nggak begitu paham betul semuanya ya. Memang ada kode-kode. Kalau misalkan punya ibu kok agak morat-marit atau nggak sesuai dengan keinginan, ibu bisa download page editnya ya di Sigil juga ya di ini di apa alamat Sigil itu. Di sini terbatas Bu memang ya. Mungkin itu mohon maaf bisa bila ada jawaban saya yang memang kurang ya. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas pemaparannya dari pertanyaan Ibu Dian Raffiana Malika. Baik, untuk waktu sudah menunjukkan tepat pukul 11, jadi untuk sesi pertanyaan kami tutup sementara, tetapi untuk sesi pertanyaan di WA kita tidak menutup, jadi nanti panitia dari kami akan membantu Bapak Ibu semua apabila ada kendala dan permasalahan. Baik, kita besok, saya ingatkan untuk besok kita akan melakukan webinar lagi dimulai pukul 9.30 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, untuk webinar pagi hari ini telah kita lalui dengan baik. Terima kasih sekali lagi atas join bersama kami dan kami ingatkan sekali lagi untuk besok bergabung bersama kami tepat pukul 9.30. Baik, sekian dari kami. Saya moderator Uki Agustin Jeffriani. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.